Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, puji Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal ke-14 ayat yang pertama sampai dengan 22 dengan judul renungan kita, Murka dan Pengampunan Allah. Pernahkah kita marah? Tentu setiap kita pasti pernah marah. Namun kemarahan manusia itu tidak bisa dibandingkan dengan kemarahan Allah. Sekali Allah marah, membuat kita semua menjadi takut dan seluruh kehidupan kita pasti akan tergoncang. Dalam bacaan Nats ini menceritakan penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel yang dikarenakan ketegar-tengkukan bangsa Israel yang selalu menentang Allah. Nabi Yeremia menyingkapkan terperinci adanya masa kekeringan yang panjang yang melanda seluruh Israel, di mana mata air, sungai, dan sumur-sumur menjadi kering semua, serta panen petani gagal. Tertulis di dalam ayat ketiga sampai dengan ke-6. Yang terdengar hanya tangisan dan jeritan minta tolong, seperti yang tertulis di dalam ayat yang kedua. Penderitaan pun juga akan dialami oleh nabi-nabi palsu, tercatat juga di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ke-16. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan juga berfirman bahwa janganlah mereka berdoa untuk kebaikan bangsa Israel. Tuhan berfirman bahwa walaupun mereka berpuasa, mempersembahkan korban pun, Tuhan tidak akan mendengarkan mereka dan Allah tidak berkenan. Tertulis di dalam ayat ke-11 dan 12. Betapa mengerikan kemarahan dan penghukuman yang Allah berikan ketika umatnya hidup menentang Allah. Ini membuktikan bahwa Allah itu benar-benar tidak kompromi dengan dosa. Melalui renungan pagi hari ini, menegur dan mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya Allah itu panjang sabar, tetapi janganlah kita dengan sengaja berbuat dosa sehingga membuat Allah berduka dan menghukum kita. Tidak jarang Tuhan itu memberikan teguran-teguran kepada kita, baik itu melalui masalah atau pergumulan hidup. Semua itu bisa merupakan salah satu peringatan Allah bagi kita, supaya kita menyadari akan kesalahan dan dosa kita, sehingga dengan demikian kita mohon ampun kepadanya dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari, jangan keraskan hati kita. Semoga perenungan pagi hari ini mencerahkan kita, bahwa hanya dengan bertobat dan menyesali segala dosa kita, maka Allah akan melimpahkan pengampunan dan belas kasih-Nya bagi kita. Karena hanya Dialah satu-satunya Allah pengharapan kita. Seperti yang tertulis di dalam Yeremia pasal ke-14 ayat ke-22, di ayat yang terakhir berbunyi demikian. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.